Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya seperti biasa di Kebo Geret. Ya channel nggak seberapa ini ya teman-teman. Berhubung kebo saya dalam restorasi, jadi dokumentasi kali ini seperti teman-teman lihat di belakang saya. Ini part-part yang bakal kita perbaharui nanti ke depannya ya. Nah ya semoga hasilnya lebih maksimal ya atau sesuai harapan. Sebelumnya saya pengen ngucapin juga marhaban ya Ramadan, selamat menaikkan ibadah puasa kepada teman-teman 1442 Hijriah teman-teman. Nah sebelum lanjut, kita perlu ketahui ya teman-teman, bagi kalian yang pengen restorasi unit ataupun kebo ya, khususnya di Daihatsu, perlu diperhatikan itu komponen-komponen apa aja yang perlu kalian repair ataupun kalian perbaiki ya. Kalaupun misalnya di restorasi atau katakanlah full, nah kita kan nggak tahu nih di bagian dalam yang atau bagian-bagian yang tidak terlihat itu kan sulit kita jangkau. Nah di situ kita harus detail ya untuk melihat part-part apa yang bakal kita planningkan ataupun bakal kita ganti ya supaya lebih baik lagi. Jadi teman-teman, part yang di belakang saya ini ya nggak langsung ya. Jadi saya nyicil-nyicil, ngumpulin part-partnya baik itu second ataupun yang barunya teman-teman. Ini kalau saya bilang barang-barang rongsokan ya, tapi masih ya bisa dikatakan masih layak pakai ya. Ya butuh waktu lama juga sih, kurang lebih hampir setahun lebih berhubung di kantong ya. Jadi nggak bisa dipaksa, jadi nyicil-nyicil. Nah karena belum sanggup beli cash ya langsung gitu. Nah mungkin teman-teman di video sebelumnya udah lihat ya bahwasan kebo saya dalam proses restorasi. Jadi ada bagian-bagian yang sudah saya mau saya perbaharui. Yang pertama itu di fender ya. Nah di fender saya coba convert dengan Ruger, kemudian di bagian tangga pintu belakang, lantai ya, kemudian di bagian kabin ataupun mesin ya, ruang mesin, kemudian di bagian kaki-kaki seperti karet ya, karet-karet bodi, karet untuk persneling ataupun karet ya bangku mesin ya. Persneling itu saya convert Ruger ya. Udah Ruger kebetulan yang lama sudah ini ya, masih yang lokal, belum saya upgrade. Ini kalau saya bilang sih barang rongsokan ya. Ya kalau orang Medan bilang itu bekas ataupun butut ya. Ini belum full ya sebenarnya. Masih kurang sih sebenarnya, masih ada di sebagian di bengkel. Belum sempat kita ambil, kemudian ada di bengkel satunya lagi. Jadi memang ini ya belum sempat, jadi saya ambil yang stay di rumah aja ya. Oke, yang pertama kita mulai dari mana dulu nih? Kiri atau kanan ya? Oke, dari ini aja ya, dari velg aja ya. Nah, di sini teman-teman di video sebelumnya mungkin kebo saya pada teman-teman udah pada tahu, tempo hari saya gunakan velg Jeep Sahara ya. Ringnya 15 dengan lebar 7. Pada kali ini kita bakal coba ganti sih ya. Ya, bisa dibilang untuk ganti suasana baru gitu, biar lebih nggak gitu-gitu terus ya. Oke. Nah ini dia teman-teman, saya coba untuk convert dengan NK ya, NK Apache. Kebetulan ini saya dapat yang size-nya ring 15 juga, untuk lebarnya lebar 8 ya. Jadi lebih lebar dibandingkan ada yang 7 juga teman-teman. Nah yang di belakang saya pakai 1 itu untuk di ban serep ya, saya pakai 7. Nah jadi ini saya modifikasi sedikit ya supaya lebih apa namanya beraura kali ya. Jadi ini di tengah saya coba convert dengan kombinasi dengan warna ya, gold dan brown. Nah kemudian di sini ini untuk baut ya, baut bisa kita modifikasi sesuai selera juga. Bisa warnanya kita tentuin juga, mau warna chrome ataupun kuningan. Nah, cuman saya milihnya hitam ya, kayaknya lebih gimana gitu ya. Nah ini dia yang bakal nantinya kita
kita coba sandingkan ke kebo saya teman-teman. Ya semoga kici ya, kici badai ya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk di ban ya, ban udah nggak asing lagi. Jadi ban kita masih setia sama produk yang lama ya. Cuman ini saya upgrade ke KM3. Di sebelumnya saya menggunakan BFG di KM2 ya. Nah, bedanya ini kalau yang lama itu ada tulisannya itu putih ya, les putih. Kali ini saya pakai yang ini ya, polos hitam. Untuk ukurannya teman-teman saya gunakan masih ring 15 ya, size 31 10 50 ukurannya. Jadi nggak terlalu lebar ya, juga nggak terlalu besar. Saya rasa kombinasi untuk sepatu kebo buat saya itu 31 sudah oke ya, nggak besar nggak kecil juga. Nah, tapi buat teman-teman itu kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, teman-teman ada yang nanyakin juga masalah harga untuk ban ya. Kalau harga ban teman-teman bisa search juga di marketplace ya untuk produknya BFG. Nah itu tergantung size juga sih sebenarnya. Nah ini kalau nggak salah 4 hampir 5 juta per piece. Saya ngambilnya yang MT ya, ada juga yang seri AT. Oke, kita lanjut ke bagian ini ya. Oke. Nah kita lanjut di untuk pelipit ya. Nah ini pelipit yang lama punya juga, punya saya itu udah kemakan usia ya, wajar, udah puluhan tahun juga. Jadi bibirnya pada udah ini ya pecah. Jadi kita coba perbarui, tetap konsepnya tetap sama, kita tetap gunakan part originalnya se-original mungkin ya. Nah di situ. Nah kemudian di ini ya karet, ini karet pelipit kaca ya teman-teman. Nah pelipit kaca juga kalau bisa kita gunakan yang original juga ya. Untuk apa ya, kalau bahasa KW ya, KW nomor 2-nya. Jadi itu memang beda ya. Jadi bedanya itu terlihat di bahan dan daya tahan ya. Nah di KW, kalau di KW dia terlihat nomor 2. Kita pernah coba ya dulu. Jadi karetnya di saat mobilnya kejemur ataupun kena panas, kena ini, itu dia apa ya, kaku ya, naik karetnya. Jadi beda dengan yang original bawaannya. Jadi kalau buat teman-teman yang punya kebo, tetap gunakan yang originalnya ya, biar kici badai. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman, barang-barang rongsokatnya ya. Kecil tapi sulit. Nah, gitu. Nah, di sini teman untuk power window. Nah, di kebo saya tempo hari untuk power window itu saya masih custom ya. Karena berhubung belum dapat. Nah, kebetulan saya udah dapat barangnya. Ya bisa dibilang barang rongsokan ya. Nah, ini pesawatnya lengkap dengan ini ya. Power window-nya juga kiri kanan komplit lah, dan barangnya masih oke. Nah kita coba lihat di sini. Nah ini juga dengan power window-nya teman-teman. Nah komplit kiri kanan, kondisi masih mulus ya. Ini bakal kita convert lagi ke kebo saya nanti ke depannya gitu. Jadi kemarin saya belum bisa ini berhubung dudukan tatakan joknya lebih ketinggian ya. Jadi harus kita ini lagi rendahin sedikit. Nah ini mungkin teman-teman ada juga yang bakal nanyakin, bang untuk ataupun harganya berapaan ya. Ini sekarang harganya itu berkisar sekitar 6 sampai 7 juta ya teman-teman, komplit ya. Teman-teman buat pengen cari apa namanya part khususnya kompet Ruger ya. Nah teman-teman bisa add Instagram kita ya di Kebo Gerit. Nah ya nggak beli nggak apa-apa juga, buat nanya juga sebisa kita bantu teman-teman. Untuk wiper ya, nah untuk wiper juga sudah waktunya kalau kita ganti juga. Ini untuk vakum AC kebetulan kita dapat yang Denso ya.
saya tetap pertahankan konsep standarnya ya teman-teman. Kembali ke masing-masing sih. Cuma kalau saya pribadi saya lebih ke standar. Kemudian ini kalau saya bilang bakal saya convert juga tabung dan nozzle ya, Weser lamp. Nah ini yang GT punya. Untuk yang independen sebenarnya dia ada beda teman ya. Kalau independen dia lebih pendek. Nah sedangkan yang GT ataupun yang headlamp yang bulat ya, dia lebih panjang, lebih macu ya. Nah itu dia. Jadi ini bakal coba kita fungsikan juga. Kebetulan tabungnya nggak di sini teman-teman. Seperti saya bilang tadi, ini barangnya masih belum terkumpul semua ya. Oke. Ini kecil tapi sulit barangnya teman-teman. Kemudian, nah ini tutup ini ya, tangki bahan bakar juga saya ganti. Berhubung kemarin udah pada kena lasan ya. Nah kemudian ini juga cover untuk ini ya, takan door trim juga ya, untuk pemanis ya. Nah ini kemudian saya coba juga untuk blok ya, blok fuse ataupun kotak ini ya, box spring ya. Nah kita coba ganti juga, tetap kita usahakan yang originalnya teman-teman. Nah jadi kita lebih baik ganti set teman-teman. Jadi kita nantinya kita buat lebih rapi lagi ya. Oke kita lanjut lagi di ini ya. Nah ini saya nggak tahu nih. Jadi teman-teman partnya ini udah pada terkumpul sampai saya lupa. Jadi ini bukan unboxing ya. Nah beda lagi. Udah saya buka dulu ya. Kalau unboxing kan bener-bener part itu masih tersegel ya kalau dulu gitu. Nah oh ya ini saya juga bakal nantinya convert untuk di bagian depan saya ada penambahan untuk winch ya. Nih kebetulan winchnya di bengkel ya. Nah ini winch saya gunakan One Evo 10 ya, plasma gitu. Nanti ya kita tunggu aja hasilnya bagaimana. Oke, nah ini dia teman-teman. Satu lagi, ini banyak yang nanya. Nah jadi sebelumnya ini pasti teman-teman udah pada tahu ya, master rim tempo hari di kebo saya itu gunain yang Ruger. Sebenarnya nggak rusak sih, bagus ya, juga bagus, nggak ada ininya. Sistem pengirimannya juga lebih oke lah ya. Nah jadi saya ke depan bakal ganti dengan yang ini. Nah ini kebetulan Toyota LC. Nah kita coba ganti nih. Nah nanti teman-teman kita perlu ini ya, buat tatakannya lagi untuk tapak ya. Jadi lebih biar span, karena kalau enggak dia kena ke bodi ya gitu, bodi ini. Jadi kenapa diganti ya, sebenarnya saya ganti ini yang pertama itu alasannya dari sistem pengiriman sudah jelas ya, jauh dari size juga udah beda, lebih besar, lebih kokoh ya. Nah untuk pengiriman, nah saya udah pernah coba ke salah satu kebo dari teman-teman kita juga yang udah pakai ini ya. Jadi pengirimannya itu luar biasa, pakemnya. Jadi di sini balonnya lebih ini ya, lebih besar. Nah dibandingkan dengan yang Ruger sendiri pun sebenarnya udah bagus teman-teman, udah bagus yang Ruger punya dibandingkan dengan yang master yang lokal ya. Nah buat harga ada yang nanya kan untuk master rem. Nah untuk Ruger sendiri itu sekarang berkisar sekitar 4 juta, 4 juta setengah kurang lebih. Nah untuk DLC sendiri mungkin ini saya dapatnya lumayan murah ya, sekitar 4 juta. Nah sekarang itu sekitar 5 atau 5,5 kurang lebih gitu. Nah oke teman-teman, kita lanjut. Ini untuk karet ya, yang pasti karet saya ganti semua, baik itu di karet pintu, karet jendela, semua kita ganti ya. Nantinya di yang lama bisa kita lihat juga karet-karet mana aja yang bisa masih ataupun masih layak kita gunakan ya. Tapi saya rasa sudah juga waktunya, seperti saya katakan tadi, udah lama banget. Berhubung mobil tua udah pastinya kemakan usia ya.
Kemudian nah ini barang rongsokan juga ya, tapi lumayan sulit barangnya. Nah ini untuk kantong wiper belakang ya, pintu belakang. Nah ini bawaannya ataupun originalnya Ruger punya, dilengkapi juga dinamo ya, ada dinamonya. Terus di sini nah ini untuk karet bot. Nah ini yang Ruger punya, jadi teman-teman saya lebih tertarik dengan yang luar. Nah dari bahan udah beda teman-teman, elastisnya udah beda ya, yang buatan lokal ataupun yang di ya sekarang beredar ya, ataupun dibilang karetnya ini kurang fleksibel ya, kurang elastis. Nah kaku, jadi biasanya rata-rata nanti bisa pecah di sininya karena dia terlalu ini ya, karetnya nggak lembut gitu ya. Itu yang buat perbedaan dengan karet bot yang Ruger. Jadi di bahan ya teman-teman. Ini si stiker ya. Nah ini teman-teman, jadi berhubung ini memang saya custom ya, saya modifikasi, tapi coraknya ataupun motifnya itu tetap sama, nggak ngerubah ya. Jadi di sini saya perbaharui aja, jadi biar kelihatan lebih jelas ya, lebih hidup warnanya. Sedangkan yang lama kan ini udah kemakan usia juga, udah buram ya. Nah ini dia stiker ya, bawaan originalnya. Suspensi independen ya. Kemudian juga ada perawatan ini ya, tutorial apa nih, perawatan mesin. Kemudian untuk transfer ya, penggunaan gigi transfer ya, jadi saya coba saya kembalikan seperti standarnya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Stiker sudah. Nah ini untuk di mesin. Nah ini kita ganti yang originalnya untuk timing bell ya, di tab kebo ataupun di generasi sebelumnya itu masih tahun 80-an ya, di DL41 masih menggunakan timing gear. Nah sementara di generasi berikutnya sudah menggunakan timing bell teman-teman. Nah ini saran juga buat teman-teman untuk yang menggunakan timing bell ataupun apa ya, usahakan itu gunakan part originalnya, karena ini kalau sempat pakai yang KW-KW ataupun nomor-nomor sekian, wah begitu insiden ya ataupun apa, fatal kejadiannya, semua bisa kena. Jadi ini tetap jantungnya harus tetap diperhatiin. Kemudian nah di sini juga ada untuk dinamo ya, dinamo wiper. Nah ini kita coba, saya ambil yang rongsokan juga ya, Ruger punya. Ini masih mulus banget. Kemudian saringan atau belalai ya, saya bilang ini yang pendek. Nah itu ada juga yang panjang ya, saya coba ganti juga. Sebenarnya yang lama masih layak dipakai sih, cuman itu udah berapa puluh tahun ya, dari awal udah pecah juga bibirnya. Jadi kebetulan kita dapat yang originalnya juga ya teman-teman. Kemudian ada juga ini ya, stop lamp. Nah ini dia stop lamp di kaca pintu belakang yang Ruger punya. Saya dapat si komplit dengan bracketnya ya di bawahnya. Nah yang tempo hari di belakang itu punya saya, kebetulan untuk cover belakang itu udah saya modif ya, berhubung tempo hari saya dapatnya cuman depannya aja, bagian depan ya, namanya juga barang second ya atau rongsokan, dapatnya bagus ya syukur gitu. Buat teman-teman, harga banyak nih yang nanyakin. Nah ini sekarang harganya hampir kalau nggak salah 6 jutaan ya. Kemudian nah untuk ini juga barang rongsokan untuk safety belt ya, atau belting ya. Kemarin punya saya dapat sebelah cuman, jadi berhubung dapat yang rongsokannya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa kita polis lagi. Ini wiper kaca belakang ya, yang Ruger punya.
Kemudian nih dapat juga saya. Jadi ini baru selesai saya cuci nih. Ini dapatnya pada berlumpuran semua. Nah ini dia masih apa ya, penting originalnya ya bawaan. Nah masih nih originalnya ya teman-teman. Untuk di bagian, nah ini door trim teman-teman. Ini kita dapat juga dari barang rongsokan ya. Nah ini yang Cougar punya. Jadi nanti kita bakal convert dengan yang ini yang covernya. Nah ini, jadi dia kurang lebih begini ya. Saya coba kembalikan ke ya konsep awalnya ya. Mungkin nggak 100% ya seperti pabrikan, tapi kita coba ya mendekati lah kurang lebih. Nah jadi ke depan nanti saya bakal poles lagi. Saya bakal ambil kulitnya atau kainnya ya. Ini kainnya juga udah sulit teman-teman, yang motif seperti ini. Nah ini untuk softboardnya kan udah pada hancur nih, nggak layak lagi. Jadi kita bakal nanti ini kita ganti nih dari papan tripack juga bisa teman-teman. Jadi lebih tahan lama lagi ya. Kemudian untuk rong mesin ini apa nih ya? Oh ini juga front fan untuk kipas radiator kita ganti. Ini sesuai dengan seriesnya ya, di F73. Nah masih bawaan originalnya juga. Nah ini teman-teman dengan yang lama beda, ini lebih padat, dari bahan jelas terlihat ya, ini lebih kokoh, beda dengan yang sebelumnya. Oke, ini coba. Oh ya ini teman-teman untuk masuk di bagian mesin ya. Nah ini saya gunakan juga untuk karet persneling, kemudian untuk bangku mesin ya, bangku mesin juga ini originalnya teman-teman. Ini originalnya Jepang, kita pakai yang Jepang. Nah teman-teman bisa lihat, jadi di situ ini memang bawaannya Jepang ya, beda. Nah yang nomor 2-nya ataupun yang KW-nya juga banyak ya di pasaran. Tetapi buat teman-teman, kalau pribadi saya bicara untuk kualitas ya, saya mikirnya untuk jangka panjang teman-teman. Ya bisa untuk yang di pasaran ataupun yang KW-nya juga bisa kita pakai. Nah tapi ya mungkin durasinya pasti udah jelas. Nah mungkin kalau ini bisa mencapai 5 tahun ya, mungkin yang di nomor 2-nya mungkin dia bisa 1 tahun atau 2 tahun paling kuat ya. Ini barangnya juga wah nunggunya lama, saking nyari-nyari, ngoprek-ngoprek lah mana semua biar dapet yang originalnya teman-teman. Jadi ini untuk bangku mesin saya ganti komplit. Kalau kalian pengen restorasi itu tentuin dulu konsep awalnya, jadi biar terarah ya teman-teman. Nah kalau konsepnya untuk memang hobinya di off-road, ya konsepnya off-road gitu. Nah itu dia part-part yang kebetulan ini berada di rumah teman-teman. Ini partnya masih banyak juga di luar, seperti bahan-bahan untuk persneling ya, baik itu tabung, wiper. Untuk jok mungkin kayak ini ya, masih yang lama. Selebihnya untuk ada perubahan di bagian karet bodi. Nah di situ karet bodi saya menggunakan dari ban ya. Nah berhubung yang originalnya agak sulit ya, sampai sekarang belum dapat sih ya. Mungkin kalau teman-teman tahu boleh share nanti di komentar ya. Sebelumnya ada menggunakan seperti teflon ya, jadi dia bahannya itu kaku ya, lebih keras, jadi bantingan di dalam saat kita bawa itu lebih terasa. Nah jadi pusing nyariin, saya nggak tahu lagi nyari barangnya di mana. Saya coba berubah menggunakan karet ban ya, ataupun karet ban truk dari nilon. Nah nilon teman-teman, bukan kawat ya. Kalau kawat pasti saya bisa pakai. Jadi dia kita coba bentuk dari ban tersebut, kita bentuk dengan karet bodi bawaannya gitu. Jadi ya mudah-mudahan lebih ini ya, lebih kokoh lagi, dan itu pasti daya tahannya lebih kuat dibandingkan dengan yang beredar di pasaran sekarang. Ada beberapa merek ya, ataupun ini saya coba
itu nggak tahan teman-teman. Apalagi penggunaan mobilnya atau kebunnya itu di medan off-road. Nah, ataupun di medan-medan yang ini ya terjal, beda dengan penggunaan kebunnya di on the road ya, itu beda, mungkin bisa tahan. Tapi di saat udah masuk ke medan yang ekstrim ya, ataupun semi ekstrim kurang lebih, ya itu bakal 6 bulan itu pasti pecah. Saya coba berbagi tip buat teman-teman, siapa tahu bermanfaat. Nah, kemudian di radiator. Nah, radiator juga saya ganti, berhubung radiator yang lama itu ya kalau mau dipakai sih masih bisa ya. Cuman ya berhubung sudah puluhan tahun, jadi saya coba inilah regenerasi ya. Kita buat lebih segar. Yuk. Nah, ini dia. Cuman ini kita dapatnya masih bawaan ya Denso ya originalnya. Jadi ini belum tahu saya pakai atau enggak, karena saya punya pertimbangan alternatif kedua ya. Saya lagi coba yang dari aluminium. Saya berpikir untuk temperatur itu lebih dingin. Nah, sementara kalau yang masih bawaan itu, kalau teman-teman lihat kebo itu untuk temperatur ataupun apanya dia di bawah setengah ya, atau seperempat lah kurang lebih gitu. Jadi di saat macet agak cepat dia naik. Nah, kita tunggu aja nanti saya bakal pakai ini atau saya pakai yang aluminium. Nah, itu dia teman-teman part-part yang bakal saya convert ke kebo saya nantinya ya ke depan. Makasih banyak juga bagi teman-teman yang udah support ya, dukung channel nggak seberapa ini ya. Jadi semoga bisa jadi inspirasi ataupun bermanfaat lah bagi teman-teman. Kemudian bagi yang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya tetap semangat, tetap kuat ya. Masih panjang. Ada 28 hari lagi ya. Kurang lebih begitu. Ya, intinya doa yang terbaik buat kawan-kawan semua. Semoga rezekinya bertambah ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.